sudah mendaftarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03. Ya. Saya hanya ingin menyimpulkan saja, setelah berjalan perkara ini beberapa saat, kemudian sampai kepada kesimpulan, maka kita mendapatkan suatu hal yang terang dan jelas. Dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat, bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan, kami mengajukan gugatan bukan dengan PHPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02. Sehingga mereka memohon diskualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian, kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangan itu pun tidak terbukti. Jadi dari segi prosedural, sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut? Dan selalu digaungkan di media-media massa. Mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil suatu keputusan yang substantif. Seakan-akan keadilan yang progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan substantif berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada. Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu reksfinding, penemuan hukum. Tapi kalau sudah diatur, acaranya seperti ini, hukum acara seperti ini, aturan mainnya seperti ini nggak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material. Gitu loh, tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada satu peristiwa pidana, tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda, ya akan kacau balau. Katakanlah umpamanya hukum acaranya banding 14 hari umpamanya. Lantas yang lain mengatakan, enggak, saya boleh 7 hari. Yang lain bilang bisa hanya 2 hari. Kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Jadi inilah supaya masyarakat tahu bahwa ada dua pemikiran dan persimpangan jalan. Kami tetap berprinsip kepada hukum positif, hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini haruslah mengenai perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon, bukan mengenai soal kecurangan-kecurangan. Itulah penjelasan kami, ya.